Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan mejanya ditata terlebih dahulu. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Sudah? Ketua kelasnya siapa? Ilham, silakan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk, siap gerak berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ilham, Hadir, Bu. Reza, Hadir. Rina, Hadirah. Nita, Ada, Bu. Mawar, Saya. Melati. Saya, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke anak-anak, silakan buka buku kalian. Silakan kalian perhatikan gambar yang telah Ibu sediakan. Dari gambar berikut, kira-kira kita akan belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Iya Reza? Pembelian hewan. Benar banget, kita akan belajar tentang penyembelihan hewan. Ibu berharap setelah kita mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan makna dari penyembelihan hewan. Kalian juga dapat menyebutkan ketentuan-ketentuan dari penyembelihan hewan, serta kalian juga dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan penyembelihan hewan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Oke, penyembelihan hewan. Mengapa sih penyembelihan hewan itu dikatakan penting? Karena penyembelihan hewan itu berkaitan dengan halal tidaknya daging yang akan kita makan. Apabila penyembelihan hewan tersebut dilakukan dengan cara yang benar, maka daging tersebut halal untuk dimakan. Sedangkan jika penyembelihannya dengan cara yang salah, maka daging tersebut haram untuk dimakan. Oke, kalian buka buku kalian halaman 5. Kalian baca, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan. A few moments later. Penyembelihan hewan. Di sini ada yang sudah pernah melihat proses penyembelihan hewan? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah semua ya. Kalau menyembelih hewan, ada yang sudah pernah? Belum. Belum? Oke, tidak apa-apa. Kita masuk ke materi. Pengertian penyembelihan hewan. Ada yang tahu pengertian penyembelihan hewan menurut bahasa? Ada yang tahu? Silakan. Oke, Nita? Memotong. Iya. Penyembelihan binatang adalah memotong untuk menghilangkan nyawa. Kalau menurut istilah ada yang tahu? Rina? Ya, benar banget. Jadi, penyembelihan hewan secara istilah adalah menghilangkan nyawa binatang dengan cara memotong 3 saluran. Saluran yang pertama yaitu saluran pernapasan. Yang kedua yaitu saluran makanan. Dan yang terakhir adalah 2 urat nadi yang ada di kanan dan di kiri dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Sampai di sini paham pengertian penyembelihan? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Oke, kita masuk ke materi syarat. Di sini syarat ada 3, yaitu syarat alat untuk menyembelih, syarat orang yang menyembelih, dan syarat binatang yang disembelih. Syarat alat untuk menyembelih. Yang pasti, alat tersebut harus tajam, tidak tumpul dan tidak runcing, terbuat dari besi dan baja, serta bukan tulang, gigi, ataupun kuku. Selanjutnya yaitu syarat orang yang menyembelih. Nah, syarat orang yang menyembelih itu sudah pasti harus beragama Islam atau ahli kitab. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ukhila lakumut tayyibah wa ta'amul ladina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Nah,
di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama bahwasanya ahli kitab pada zaman sekarang dan zaman dulu itu sangat berbeda. Ada yang tahu apa itu ahli kitab? Oke, Rina silakan. Iya, benar banget. Jadi ahli kitab adalah sebutan bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada zamannya. Harus digarisbawahi ya, pada zamannya, karena mayoritas ulama itu berpendapat bahwa ahli kitab pada zaman sekarang dan dulu itu berbeda. Oke, kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu menyebut nama Allah. Jadi dalam penyembelihan binatang itu harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus mengucap nama Allah. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 173. Silahkan Ilham dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Oke. Selanjutnya yaitu syarat orang yang menyembelih yang ketiga, yaitu berakal sehat. Jadi orang yang menyembelih binatang itu akalnya harus sehat. Dia tidak dalam keadaan mabuk atau tidak gila. Nah, selanjutnya yaitu orang tersebut harus mumayyiz. Mumayyiz artinya orang tersebut harus bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya yaitu syarat binatang yang disembelih. Jadi syarat binatang yang disembelih itu harus halal. Halal baik zatnya maupun cara memperolehnya. Nah, zatnya di sini maksudnya adalah hukum asal binatang tersebut harus halal. Dan yang pasti hewan tersebut bukan hewan curian. Oke, selanjutnya yaitu hewan tersebut juga harus dalam keadaan hidup sebelum ia disembelih. Tidak boleh kalau hewan tersebut mati. Kalau mati sebelum disembelih itu sama saja dengan bangkai. Oke, sudah paham sampai syarat-syarat di sini? Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak? Oke, kita masuk ke tata cara penyembelihan. Nah, tata cara penyembelihan ini ada dua, yaitu tradisional dan mekanik. Di sini Ibu akan mendemonstrasikan kepada kalian bagaimana tata cara penyembelihan secara tradisional. Di sini Ibu punya alat-alatnya. Tata cara penyembelihan secara tradisional yang pertama, kita harus menyiapkan lubang penampungan air. Di sini kita menggunakan baskom ya. Bisa juga kalau kalian menyembelih beneran, kalian bikin lubangan di tanah. Selanjutnya kalian siapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih, misalnya yaitu pisau. Di sini Ibu menggunakan cutter. Lalu binatang yang akan disembelih diarahkan ke kiblat. Kiblatnya sana, jadi hewan tersebut diarahkan ke kiblat dengan posisi lambung kiri berada di sebelah bawah. Jadi posisinya seperti ini. Kepalanya di sana dan badannya di sini. Nah, sebelum penyembelihan, kepala hewan tersebut harus diberikan di atas lubang penampungan darah. Selanjutnya yaitu kakinya harus dipegang kuat-kuat, atau bila perlu juga diikat, gak apa-apa. Setelah itu kita mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Diusahakan dalam penyembelihan ini kalian memotongnya tidak diangkat, jadi pisaunya atau golok atau benda kalian untuk menyembelih itu tidak diangkat, jadi langsung sekali penyembelihan. Nah, dalam penyembelihan tadi harus memotong 3 saluran. Saluran apa saja tadi? Ya, jadi salurannya ada 3, yaitu saluran pernapasan, yang kedua saluran makanan, dan yang terakhir yaitu urat nadi yang ada di kanan dan di kiri. Itu harus benar-benar dipotong. Oke, sampai di sini paham ya tata cara penyembelihan hewan secara tradisional. Sekarang kita akan masuk ke penyembelihan secara mekanik. Silakan kalian mencari pasangan, satu bangku satu ya, jadi 2 orang satu kelompok. Ibu akan memberikan soal kepada kalian, silahkan kalian jawab
dengan pengetahuan kalian. Silakan. Soalnya yaitu bagaimana hukum memakan daging yang disembelih secara mekanik. Silakan kalian diskusikan dengan teman satu bangku kalian. Jangan lupa diberikan nama di pojok kanan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan, dimulai dari sekarang. 5 minutes later. Sudah anak-anak? Oke. Rata-rata jawabannya boleh ya. Jadi memakan daging sembelihan secara mekanik itu boleh. Oke, lebih jelasnya silakan kalian perhatikan video yang ibu berikan. Perhatikan dengan cermat tata cara penyembelihan berikut. Sudah semua ya? Sudah dilihat videonya? Oke, jadi apa yang kalian tangkap dari video tadi? Ya, Rina? Jadi video yang pertama tadi menjelaskan bahwa penyembelihan binatang itu dilakukan dengan cara yang salah karena hewan tersebut tidak disembelih lehernya, tidak memutuskan
3 saluran tadi, saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat nadi. Dia hanya diketok kepalanya atau ditembak, kayaknya ditembak sih. Nah, yang kedua, video yang kedua itu adalah video yang benar. Video tersebut memberikan tetap menggunakan teknik mekanik, maksudnya penyembelihan secara mekanik, tetapi mempermudah penyembelihan karena hewannya tidak terlalu lama tersiksa. Hewan tersebut disembelih dengan memotong 3 saluran, dan yang pasti penyembelih tersebut beragama Islam. Di situ memang tidak ditampilkan, tetapi di video selanjutnya itu ada. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada yang ditanyakan tentang video tadi? Ada Bu, saya. Iya, Ilham, mau tanya apa? Ya, jadi Ilham tadi bertanya, bagaimana sih Bu hukumnya apabila mengucap basmalah hanya sekali tentang penyembelihan ayam kalau ayamnya berjumlah 1000? Nah, itu diperbolehkan ya Ilham, asal syarat-syarat tadi sudah diberlakukan. Mau syarat orang yang menyembelih tadi sudah Islam, beliau juga mengucap basmalah meskipun hanya sekali dalam 1000 ayam. Maksudnya ketika sebelum memencet tombol untuk menjalankan mesin, beliau mengucap basmalah dulu, itu boleh walaupun hanya sekali untuk 1000 ayam. Nah, selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Sudah ya video tadi, kita masuk ke materi kewajiban. Jadi kewajiban dalam menyembelih itu yang pertama, penyembelihan hewan itu di pangkal leher atau bagian tenggorokan di posisi bawah. Nah, posisinya seperti ini. Di pangkal leher di tenggorokan bagian bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu harus memotong saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan yang ada di hewan tadi harus dipotong. Selanjutnya yaitu saluran makanan dan 2 urat nadi itu harus wajib dipotong. Selanjutnya juga harus menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama selain Allah. Selanjutnya yaitu sunnah menyembelih binatang. Sunnah menyembelih binatang itu bisa dengan membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kalian juga dapat menajamkan alat penyembelihan, itu sunnah ya hukumnya. Nah, selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Jadi seperti penyembelihan tradisional tadi harus dihadapkan ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan di kiri binatang agar cepat mati. Dan yang terakhir yaitu meletakkan rusuk binatang atau lambung binatang di sebelah atau di bagian bawah. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan binatang. Hal-hal yang dimakruhkan itu yang pertama yaitu memotong leher sampai putus, itu hukumnya makruh. Yang kedua yaitu menggunakan alat yang tumpul atau tidak tajam. Kenapa hal ini dimakruhkan? Karena sudah pasti hewan tersebut akan lebih tersiksa atau dia tidak cepat mati. Dia akan lebih lama tersiksa dengan alat yang tumpul. Kalau alatnya tajam, dia kan akan cepat mati. Jadi tersiksanya tidak terlalu lama. Nah, selanjutnya yaitu terlebih dahulu memukul, merendam, atau jenis penyiksaan lainnya. Jadi sebelum hewan tersebut disembelih, hewannya dipukul atau disiksa, itu tidak boleh ya, karena hal tersebut makruh. Selanjutnya yaitu memotong bagian kerongkongan atau tenggorokan saja, menguliti binatang sebelum memastikan binatang itu benar-benar mati. Jadi sebelum dikuliti harus dipastikan dulu benar-benar mati. Oke anak-anak, jadi kesimpulan kita hari ini kita sudah mempelajari tentang materi penyembelihan hewan, meliputi pengertian, syarat, tata cara, kewajiban, sunnah dalam penyembelihan, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Jadi pengertian penyembelihan tadi menurut bahasa adalah memotong untuk menghilangkan nyawa, sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan nyawa dengan memotong 3 saluran, yaitu saluran pernafasan, makanan, dan juga 2 urat nadi yang ada di kanan dan di kiri, menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Nah, syarat-syarat alat tadi sudah pasti harus tajam, tidak tumpul atau tidak runcing, dan terbuat dari besi dan baja, serta bukan gigi, tulang maupun kuku. Nah, syarat orangnya tadi, syaratnya orangnya harus beragama Islam. Beragama Islam,
menyebut nama Allah berakal sehat dan mumayyiz. Sedangkan syarat binatangnya itu harus halal baik zat maupun cara memperolehnya. Selain itu, hewan tersebut harus dalam keadaan hidup sebelum disembelih. Nah, tata caranya sudah dijelaskan tadi. Kalian bisa baca ulang untuk memperdalam materi atau pengetahuan kita kali ini. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Tidak, Bu. Tidak? Ya sudah, kalau tidak, silakan kalian kerjakan ulangan harian halaman 10 sampai dengan 12. Minggu depan kita cocokkan bersama ya. Kita koreksi bersama-sama. Oke, anak-anak, minggu depan kita juga akan mempelajari materi tentang kurban dan akikah, kelanjutan dari penyembelihan hewan ini. Jangan lupa dipelajari dan dikerjakan tugasnya. Oke? Sudah? Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.